Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Saudara-saudariku, ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya, dan juga diberikan semangat dan kemudahan untuk mempelajari ilmu agama ini. Karena kita ketahui di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba adalah dengan mudahkan hamba tersebut untuk mempelajari ilmu agama. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Jadi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengannya suatu kebaikan, maka Allah mudahkan dia di dalam mempelajari ilmu agama. Berarti sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan pada diri orang tersebut suatu kebaikan, maka Allah akan jauhkan dia dari ilmu agama. Allah akan hilangkan dalam dirinya keinginan untuk mempelajari ilmu agama. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu dengan tema belajar ilmu waris dari nol. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran tema ini adalah jadi agar orang-orang yang mungkin belum pernah belajar tentang ilmu warisan menurut Al-Quran dan hadis, sehingga dia bisa memahami apa itu warisan, bagaimana Islam mengajarkan tentang pembagian warisan, dan siapa saja yang termasuk ahli waris, dan cara menghitung warisan itu sendiri. Jadi semoga dengan pembelajaran kali ini, orang yang awalnya tidak paham sama sekali, insya Allah akan paham dan mengerti sampai dia tahu bagaimana cara menghitung warisan. Dan juga mungkin bagi yang sudah pernah mempelajarinya, ya ini sebagai wasilah agar murojaah kembali apa yang sudah dia dapat di sebelum-sebelumnya. Nah, dan insya Allah saudara-saudariku, azani Allah wa iyyakum jami'an, dalam pembahasan kita ke depannya akan mengambil atau banyak mengambil dari kitab Al-Faraid. Jadi kitab ini ditulis oleh Dr. Abdul Karim Muhammad Al-Lahimi. Jadi insya Allah ke depan, jadi pembahasan kita akan banyak mengambil dari kitab tersebut. Nah, dan alhamdulillah pada pembahasan yang pertama ini, jadi sebagai pembukaan kita akan membahas keutamaan dari ilmu warisan. Nah, saudara-saudariku, ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya ilmu warisan ini atau ilmu faraid itu adalah di antara cabang ilmu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki kedudukan yang penting di dalam agama Islam itu sendiri. Bahkan Nabi SAW telah memotivasi umatnya untuk mempelajari dan memberikan perhatian terhadap ilmu tersebut. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ta'allamul faraida wa 'allimuhun nas, fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in
yunja'u min ummati. Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu warisan dan ajarkanlah kepada orang-orang. Jadi Nabi memerintahkan Abu Hurairah secara khusus untuk mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya. Kemudian Nabi melanjutkan, fa innahu nisful ilm. Sungguhnya ilmu warisan itu termasuk setengah dari ilmu agama. Wa huwa yunsa, dan ilmu itu akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunja'u min ummati. Dan ilmu warisan adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan secara khusus kepada Abu Hurairah untuk mempelajari ilmu warisan. Tentunya ini menunjukkan kedudukan, keagungan dari ilmu tersebut. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan tentang perkataan Nabi SAW tadi, bahwasanya ilmu warisan itu adalah setengah ilmu. Beliau mengatakan bahwasanya manusia itu berada dalam dua keadaan. Imma dia dalam keadaan hidup, yang kedua atau mati. Dan ilmu faraid, ilmu warisan itu berkaitan mayoritas hukum dalam hal kematian. Sedangkan ilmu yang lainnya berkaitan dengan hukum-hukum ketika seseorang masih hidup. Maka disebut bahwasanya ilmu warisan adalah setengah dari ilmu. Karena tadi manusia itu ada dua keadaan, antara hidup dan mati. Sementara ilmu warisan ini ilmu yang membahas khusus tentang orang setelah kematiannya. Saudara-saudari, ikhwan wa akhwat, azanillahu wa iyyakum. Jadi tadi kita sampaikan bahwasanya Nabi SAW menghabarkan kepada kita bahwasanya ilmu warisan itu adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Dan terjadilah apa yang beliau sampaikan. Kita perhatikan di masjid-masjid, di sekolah-sekolahan muslim, jadi hampir tidak kita temukan di situ diajarkan ilmu-ilmu tentang warisan. Bahkan mungkin sedikit sekali. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk kembali menghidupkan ilmu ini di tengah-tengah masyarakat dan juga menjaganya dengan menyibukkan diri untuk mempelajari ilmu warisan ini. Karena suatu saat nanti masyarakat akan sangat membutuhkan terhadap ilmu ini. Maka tentunya ketika seorang muslim dia menguasai ilmu faraid, maka insya Allah akan dapat mencegah perselisihan-perselisihan dalam hal pembagian harta warisan. Sehingga orang yang mempelajarinya insya Allah akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perhatikan ayat-ayat mengenai warisan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 11, ayat 12, dan dalam surat An-Nisa ayat 176, Allah Subhanahu wa taala sedemikian detail menjelaskan bagian warisan untuk setiap ahli waris, mulai dari 1/2, 1/3, 1/6, 1/8, 2/3, dan seterusnya, bersamaan dengan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada ahli waris tersebut. Ini menunjukkan apa? Keutamaan atau pentingnya untuk kita seorang muslim memperhatikan dan mempelajari ilmu warisan tersebut. Nah, di antara keutamaan dari ilmu warisan atau ilmu faraid adalah sebagaimana
yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan al ilmu salasah wa masima dzalik fahuwa fadlun ayatun muhkamatun aw sunnatun qaimatun aw faridatun adilah. Jadi Nabi SAW mengatakan bahasanya ilmu itu ada 3. Selain dari 3 ini, maka itu sifatnya hanya tambahan, sekunder. Yaitu yang pertama, ayat-ayat muhkamah yang sudah jelas ketentuannya, au sunnatun qaimah. Yang kedua, sunnah Nabi yang ditegakkan. Yang ketiga, faridatun adilah, yaitu ilmu faraid yang adil. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwasanya di antara keutamaan dari ilmu warisan adalah bahwasanya ilmu warisan itu sepertiga dari ilmu agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Nah, kemudian yang kedua di antara keutamaan ilmu mempelajari ilmu warisan ini adalah bahwasanya mempelajari ilmu warisan jadi merupakan solusi dalam konflik keluarga, terutama dalam hal pembagian warisan. Kita tahu sampai sekarang ya kan sudah banyak orang-orang yang dia kakak adik, yang dia keluarga dekat, hidup sejak kecil, tapi di saat kejadian pembagian warisan mereka saling bertengkar, saling bermusuhan, tidak sapa satu dengan yang lainnya. Nabi SAW beliau mengatakan, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Pelajarilah kalian Al-Quran dan ajarilah kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang. Fa inni imru'un makbudun, sesungguhnya aku ini adalah seseorang yang nanti akan wafat. Dan Rasulullah SAW sudah wafat. Wa innal ilma sayukbat, dan ilmu tersebut, ilmu faraid itu akan dicabut. Wa tadharul fitan, dan fitnah-fitnah akan mulai bermunculan. Hatta yakhtalifal insani fil faridah la yajidani mayakdi biha, sampai-sampai kejadian ada 2 orang yang saling berselisih di dalam pembagian warisan dan keduanya tidak mendapati orang yang mampu menyelesaikan permasalahan di dalam pembagian harta waris mereka. Jadi bahwasanya di antara konflik dalam keluarga itu adalah dalam hal pembagian warisan, dan ini sering terjadi. Maka ketika seseorang mengerti, memahami, menguasai ilmu warisan, maka dia akan terhindar dari konflik-konflik tersebut. Maka kita katakan di antara keutamaan mempelajari ilmu warisan yang kedua adalah solusi dalam konflik keluarga. Nah, saudara-saudariku, ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum, kemudian keutamaan yang terakhir adalah dengan mempelajari ilmu warisan, maka insya Allah kita akan terhindar dari harta yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah sebagian dari kalian itu memakan harta sebagian dari yang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang keliru. Nah, kita tahu ketika seseorang tidak memahami tata cara pembagian warisan sesuai berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan berujung kepada memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, karena dia akan memakan hak yang mungkin itu adalah hak dari saudaranya kalau pembagian harta waris tidak
berdasarkan dengan pembagian yang sudah dianjurkan oleh Islam. Nah, demikianlah tadi keutamaan dan pentingnya bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu warisan atau ilmu faraid. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya ilmu warisan ini adalah ilmu yang pertama kali akan diangkat di muka bumi ini, maka sudah sepatutnya bagi kita seorang muslim untuk terus menjaga, mempelajarinya, agar ketika umat membutuhkan terhadap ilmu ini, jadi ada seseorang yang mampu menyelesaikan apa yang mereka inginkan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau misal ada pertanyaan mengenai warisan, mengenai pembagian warisan, disilahkan bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab semampu kita. Nah, wa nashkurukum ala husni istimaikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.